Keji, mereka hantam Jokowi di tengah upaya hentikan wabah corona. Ditulis oleh Marto Purba. Saya berpikir bahwa perseteruan antara cebong dan kampret yang belakangan berubah nama menjadi kadrun akan berhenti pasca Prabowo bergabung dengan pemerintah Jokowi. Ternyata tidak. Setidaknya hingga kini Indonesia masih saja direcoki oleh pertentangan antar kedua kubu, bahkan makin menggila nampaknya. Adalah hal yang rumah terjadi ketika ada perbedaan pendapat antar pendukung calon saat pilkada atau pilpres berlangsung. Jamak pula terjadi gesekan atau bahkan percekcokan antar simpatisan calon yang sedang berlaga, baik di dunia nyata pun di dunia maya, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Hal seperti itu memang tidak terelakkan. Tapi setelah pilkada atau pilpres telah usai, hendaknya lah pendukung masing-masing calon kembali ke kehidupannya semula. Tidak ada lagi pertentangan, tidak ada lagi perseteruan, tidak ada pula saling gontok-gontokan. Semuanya kembali normal sebab pemenang telah terpilih. Yang kalah sebaiknya harus legowo, begitupun yang menang jangan jumawa. Tapi apa yang terjadi di negeri kita saat ini tidak begitu. Sejak pilkada DKI Jakarta yang riuh rendah itu, rakyat Indonesia terbelah. Ada kelompok yang berpikir lebih realistis. Maksudnya ketika pemerintahan Jokowi salah, mereka menyampaikan kritik. Sebaliknya ketika pemerintah benar, mereka memuji. Namun ada pula kelompok yang selalu memandang buruk Jokowi. Kelompok yang pertama saya sebut rasa-rasanya tidak ada hal yang perlu kita bahas tentang mereka. Memang demikian seharusnya menjadi warga negara, sebab pemerintah tidak selalu benar. Mereka juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ada kalanya kita mengkritik, tapi ada pula saatnya kita memberi apresiasi dan mendukungnya. Nah, kelompok yang terakhir saya sebut yang perlu benar-benar kita seriusi. Dan dalam artikel ini kelompok pemilik surga itu pula yang ingin saya bahas. Sebab jika saya perhatikan selama ini bahwa mereka yang senantiasa mengklaim dirinya paling benar, paling suci dan paling bertuhan itu tidak pernah berhenti mencerca dan menghujat pemerintahan Jokowi. Bagi mereka apapun yang dikerjakan Jokowi serta kebijakan apapun yang ia laksanakan selalu saja salah. Selalu saja cacat di mata mereka, sementara mereka yang nyata-nyata terbukti gagal, sebutlah Anies Baswedan atau Rizal Ramli, mantan pembantu Jokowi itu, atau Rizik Syihab, pengagum tubuh molek bukan muhrimnya itu, selalu mereka puja dan puji. Ada apa sesungguhnya dengan para kadal gurun itu? Bahkan yang paling kecil lagi ketika wabah virus corona sedang melanda seluruh penjuru dunia. Ketika virus corona menimbulkan kecemasan serta kepanikan yang luar biasa bagi miliaran penduduk bumi. Kaum rasis yang ingin menghilafahkan Indonesia itu tetap saja menyinyiri Jokowi dan pemerintahnya. Ada yang mengaku dirinya sebagai ustadz. Tidak sedikit pula dari antara mereka yang memiliki sederet gelar akademik. Bahkan ada pula beberapa di antaranya yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat. Dari partai pendukung pemerintah pula, kan bangsat banget. Saya jadi bertanya-tanya, di mana sesungguhnya hati nurani mereka? Masih adakah isi otaknya? Ketika Jokowi sedang berlomba dengan waktu untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, ketika Jokowi sedang berupaya keras untuk menghentikan merebaknya COVID-19 yang begitu cepat itu, secepat itu pula kelompok pengacau itu menyampaikan nyinyirannya, caci makinya, hinaannya serta olok-oloknya terhadap Jokowi, bangsa dan negara ini. Lihatlah cuitan Roy Suryo yang belakangan ia hapus. Ia mencuit begini, "Twips, Alhamdulillah Presiden Jokowi dinyatakan negatif COVID-19. Apakah karena sudah minum jamu atau sudah menggunakan vaksin dari Cina yang disebut-sebut bodomen?" Wallahu alam, yang jelas selamat belusukan lagi Pak. Meski ada social distance, kan tetap saja bisa diatur. Jagolah beginian. Mengaku dirinya seorang bangsawan, tapi bahasanya tidak lebih seperti bahasa preman. Begitupun Said Didu, tidak kalah sadis dengan cuitan Roy Suryo tersebut. Dikala seluruh elemen negeri ini saling bahu-membahu mengatasi dampak virus corona, ia justru menginisiasi tagar Indonesia butuh pemimpin di media sosial Twitter. Di tweetnya yang lain, dengan nada provokatif ia menulis, "Wahai mahasiswa dan cendekiawan,
Di mana kalian semua? Negerimu sedang krisis, tagar Indonesia butuh pemimpin. Lewat cuitannya, ia sepertinya sedang mengajak mahasiswa dan cendekiawan agar turun ke jalan berdemo menuntut Jokowi turun. Sebab menurutnya di saat seperti ini Indonesia perlu mengganti pemimpinnya. Ada pula Tengku Zulkarnain yang tidak pernah berhenti menyudutkan Jokowi. Ia yang semestinya menyejukkan hati umat, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ia justru membakar emosi banyak orang lewat cuitan-cuitannya yang sangat provokatif itu. Ia seorang ustadz, tapi kelakuannya seperti iblis. Ayat-ayat kitab suci ia peralat demi memuaskan nafsu jahatnya. Dikala COVID-19 merebak tak terbendung, Tengku Zul malah sibuk menyebar ujaran kebencian, rasisme dan hoax. Ia sibuk menyampaikan tuduhan tidak berdasar kepada WNI keturunan Tionghoa menyoal keputusan pemerintah menutup masjid di tengah penyebaran virus corona. Mengolok-olok pemerintah atas anjloknya nilai tukar rupiah serta menuduh pemerintah gila atas kebijakan social distancing termasuk meliburkan anak sekolah. Rizal Ramli, mantan anak buah Jokowi itu tidak kalah kejinya dengan para provokator di atas. Benar, karena pengaruh virus corona, ekonomi Indonesia memang lesu saat ini. Tapi tidak menurut Rizal Ramli. Menurutnya hal itu merupakan akal-akalan pemerintah saja untuk melepas tanggung jawab. Sekalipun tidak terjadi wabah corona yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai musibah itu. Menurut Rizal Ramli, ekonomi Indonesia pasti akan jeblok. Waduh. Ada lagi Haikal Hasan yang menanggapi miring anjloknya nilai tukar rupiah saat ini lewat akun Twitternya. Ia mencuit, rupiah akhirnya menguat di harga Rp10.000, hanya tambah ongkos kirim per dolarnya Rp5.000 dan biaya admin Rp1.000. Yes, akhirnya. Tidakkah Haikal sadar bahwa semua negara mengalami hal yang sama sekarang? Selain Haikal Hasan, sesungguhnya masih ada nama lain yang senantiasa menebar kebencian dan kedengkiannya terhadap pemerintah Jokowi. Ada Fadlizon, politikus Gerindra, partai pendukung pemerintah itu. Ada pula politikus PKS yang juga merupakan wakil ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, serta anggota DPR RI, Mardani Alisera. Tapi begitulah kalau otak dan hatinya diisi oleh kebencian dan kemarahan, tidak ada lagi cinta dan kasih dalam dirinya. Sebenar-benarnya Jokowi di mata mereka pasti salah. Namun salah-salahnya Anies Baswedan misalnya, bagi mereka ia pasti benar. Segala cara dan upaya akan mereka lakukan untuk membela pemimpin idaman mereka itu. Dasar. Ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari siwet.com.